Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbiru subhanallahi amma yushrikuna huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar dan pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali membahas ilmu seputar ma'rifatullah, ilmu prinsip, ilmu yang akan memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Alhamdulillah kita sudah membahas tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yaitu ilmu. Dan telah kita jelaskan bahwa dalam pembahasan sifat zat Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah ilmu, kita memiliki 3 poin. Poin yang pertama adalah pembahasan tentang pengetahuan Allah akan dirinya. Kemudian poin yang kedua adalah pengetahuan Allah akan makhluknya sebelum Allah menciptakan makhluknya. Dan poin yang ketiga adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala akan makhluknya setelah Allah menciptakan makhluknya. Pada kesempatan yang baik ini kita insyaallah akan meneruskan pembahasan ilmu Tuhan di poin yang kedua, yaitu ilmu Allah bil makhluqat qabla al-ijad. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sebelum makhluk tersebut diciptakan. Ini adalah poin yang kedua yang harus kita jelaskan. Dalam hal ini kita memiliki 2 argumen. Argumen yang pertama adalah argumen nasional. Argumen yang kedua adalah argumen tekstual atau argumen naqli. Argumen rasional berpijak dengan 2 pijakan, itu memiliki 2 dasar. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan kesempurnaan kepada makhluknya. Kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sumber kesempurnaan. Setiap kesempurnaan yang ada pada makhluk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita buktikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah wajibul wujud. Ketika Allah adalah wajibul wujud, maka Allah adalah zat yang sempurna. Ketika Allah adalah zat yang sempurna dan hanya Dia yang mampu menciptakan makhluk,
maka apapun yang ada pada makhluk ada juga pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita meyakini bahwa Allah adalah mabda'ul kamalat. Allah adalah sumber kesempurnaan. Ini adalah pijakan yang pertama. Setelah kita mengetahui bahwa Allah adalah sumber kesempurnaan, maka kita beralih kepada pijakan yang kedua, yaitu bahwa segala makhluk yang ada adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Laut, bumi, matahari, dan semua sesuatu yang ada di alam jagat raya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempurnaan yang dimiliki oleh makhluk pun bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, maka kita harus meyakini bahwa Allah adalah sumber kesempurnaan. Ketika kita sudah mengetahui bahwa Allah adalah sumber kesempurnaan, maka kita harus meyakini bahwa setiap sesuatu sebelum diciptakan itu sudah ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dengan mudah bisa membuktikan tentang jenis ilmu yang kedua ini, yaitu ilmu Allah terhadap makhluk sebelum Allah menciptakan makhluk tersebut. Kenapa? Karena kita sudah membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki pengetahuan akan dirinya. Dan makhluk itu bersumber dari dirinya. Apapun yang ada pada makhluk itu ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan Allah mengetahui dirinya, maka secara otomatis Allah itu mengetahui makhluknya. Karena Allah adalah sumber daripada makhluk, maka ketika Allah mengenal sumbernya dan itu adalah dirinya sendiri, maka sudah pasti Allah mengenal dan mengetahui makhluknya sebelum Allah menciptakan. Ini adalah satu logika, satu konsep yang jelas. Dengan apa? Dengan kita menggunakan daya pikir, daya rasional tentang apa? Tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, al-Ghawth, al-Ghawth, khallisna minan nari ya Rabb. Ini adalah dalil rasional terkait dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sebelum makhluk tersebut diciptakan. Ringkasnya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui dirinya sendiri sebagai sumber kesempurnaan, maka secara otomatis Allah Subhanahu wa taala mengetahui makhluknya. Karena makhluk itu tidak lain adalah bukti atau cermin daripada kesempurnaan yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang mustahil, ya, ketika satu zat ingin menciptakan sesuatu tapi dia tidak mengetahui sesuatu itu sendiri, ini hal satu yang mustahil. Dan kita bisa lihat di kehidupan manusia bahwa ketika seseorang ingin membuat rumah, membangun rumah, maka sebelum dia membangun pasti sudah mengetahui denah rumahnya, sudah mengetahui bagaimana bentuk rumahnya. Kenapa? Karena rumah adalah hasil daripada pengetahuan si pembuat, hasil daripada ilmu yang membangun rumah tersebut, sehingga pasti sudah mengetahui, ya. Dia sudah mengetahui tentang apa? Tentang rumah itu sendiri sebelum rumah itu sudah dibangun. Dan ini adalah satu hal yang sangat-sangat jelas.
Dan inilah argumen rasional dan adapun argumen tekstual ya. Dalam ayat Al-Qur'an kita mendapatkan satu penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kejadian yang ada di muka bumi ini sebelumnya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an memberikan satu stempel bahwa apa yang dihukumi oleh akal adalah suatu kebenaran. Dan ini memperkuat apa yang kita buktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui makhluknya sebelum makhluk tersebut diciptakan. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa antara argumen rasional dan Islam itu selaras, sejalan. Jadi jangan kita fahami bahwa akal dengan wahyu itu bertentangan. Dan contohnya ini bahwa Allah Subhanahu wa taala sejalan dengan hukum akal. Ketika hukum akal mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui makhluknya sebelum makhluk tersebut diciptakan, Allah pun mengiyakan, memberi stempel bahwa akidah ini adalah akidah yang benar. Kemudian jenis ilmu yang ketiga ya, tentang makhluknya adalah ilmu Allah bil makhluqat ba'dal ijad. Jadi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya setelah makhluk diciptakan. Di sini ada argumen rasional yang bisa membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui makhluknya setelah diciptakan, bukan hanya sebelum diciptakan. Setelah diciptakan pun Allah mengetahui makhluknya dengan detail. Apa argumennya? Kita perhatikan baik-baik. Bukankah kita sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah wajibul wujud? Bukankah kita sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna? Dan di sisi lain kita sudah meyakini dan membuktikan bahwa alam semesta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta adalah mumkinul wujud. Alam semesta adalah zat atau sesuatu yang selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wajibul wujud. Bukan hanya ketika ingin diciptakan, tapi untuk kelanggengan alam semesta juga membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena alam semesta ini adalah mumkinul wujud. Yang namanya mumkinul wujud itu zatnya itu membutuhkan baik untuk diadakan dan untuk kelanggengan dirinya. Kalau kita sudah meyakini bahwa alam semesta itu membutuhkan Allah, membutuhkan wajibul wujud untuk kelanggengan dirinya, untuk kelangsungan wujudnya, maka kita memahami di situ ada hubungan al-irtibat, ada hubungan ini, hubungan antara alam semesta dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan bukan hubungan sebatas konseptual saja. Hubungan ini hubungan wujud. Hubungan zat. Artinya bahwa alam ini tidak akan ada kecuali adanya Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini tidak akan langgeng kecuali adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan wujud kepada alam semesta. Dengan kita mengetahui dua premis ini, dua pijakan ini, maka kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh makhluknya setelah ia menciptakan makhluk-makhluknya. Kenapa? Karena makhluk itu selalu berhubungan. Bagaimana mungkin Allah tidak mengetahui, tapi di sisi lain Allah yang mengatur alam semesta. Allah yang melanggengkan alam semesta, dan kita meyakini Allah tidak mengetahui, ini adalah suatu hal yang mustahil. Sehingga
Dengan dua pijakan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala wajibul wujud dan alam semesta adalah mumkinul wujud, dan mumkinul wujud memiliki hubungan erat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mumkinul wujud selalu bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini kita bisa mengambil suatu kesimpulan dan konklusi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh apa yang ada di alam semesta. Karena apa? Karena alam semesta ini dia selalu butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan mustahil akan bisa lepas dari rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa, pembahasan kita tentang ilmu kita akhiri sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين.